Oke, kita bisa mulai aja ya. Oke. Oke, sebentar. Oke. Mas, segini aku udah benar posisinya, udah di Udah tengah. bener. Sebentar. Rambut aku berantakan kah? Enggak. Enggak, masih aman. Kasih tahu ya kalau berantakan. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Oke, sebentar. Getaran di hatiku yang lama haus akan pelayanku, seperti saat dulu, saat-saat pertama kau dekam dan kau kejuk ini dan kau bisikan. Assalamualaikum Mbak Frida Luciana. Waalaikumsalam, Mas Henry, apa udah Henry Chan ya? Pertama aku bilang selamat dan sukses untuk single Rindu Ramadan, keren. Thank you. Sebelum kita cerita tentang Rindu Ramadan, mau nanya sekarang lagi sibuk apa dulu nih? Macam-macam sih. Jadi yang pasti kan sehari-hari aku masih kerja di kantor kan. Terus selain kerja di Setnek, Sekretariat Negara, aku juga tetap bernyanyi. Kemarin baru ada konser 7 ruang di DSS Music untuk satu inovasi baru, Open Mic for Public. Kebetulan dihadiri oleh banyak sekali talenta-talenta yang selama ini nggak kelihatan gitu ya, kemarin bisa ditampilkan. Terus alhamdulillah juga Mas Menteri Sandiaga Uno berkenan untuk membuka acara, kemudian Pak Menteri Perhubungan Budi Karya juga hadir langsung ke lokasi dan ikut bernyanyi sampai nyanyi 2 lagu, saya temenin gitu. Terus ada Mas Dubes Tato Yahya juga datang nyanyi. Jadi tetap kegiatan nyanyi selama di luar jam kantor, saya berusaha untuk selalu ada kesempatan bisa menghibur teman-teman gitu ya, sama yang selama ini masih nungguin saya gitu. Terus sama masih ngurusin kesehatan juga, masih bolak-balik. Oh iya, kemarin sempat kena COVID, kasihan berapa kali ya? Dan aku masih long COVID 3 kali, Mas. Aku nyobain semua variannya. Nggak ada maksud sih. Cuman aduh, kok ya kebagian nih piring dan payung cantik dari si COVID gitu sampai 3 kali. Jadi aku juga ngurus keluarga juga, kebetulan mama juga karena udah sepuh ya, jadi pastinya banyak hal yang terkait kesehatan yang harus kita sama-sama jaga lah gitu. Jadi kegiatan sosial juga masih banyak saya lakukan sama teman-teman. Jadi ya kurang lebih itu sih Mas aktivitasnya. Tadi bahas katanya di Setnek dengan PNS-nya, pernah tabrakan jadwal nggak sih nyanyi dan kerja? Beberapa kali sih jujur pernah ya. Terus? Ya tapi biasanya sih karena saya punya tanggung jawab dengan kantor, ya nyanyinya yang ngalah. Mau nggak mau ya, abdi negara. Iya. Terus gini, ngomongin single, kenapa pilih religi? Karena momennya Ramadan. Oke. Walaupun tayangnya di pertengahan Ramadan, launchingnya? Iya, launchingnya di pertengahan Ramadan. Karena tuh kan kebetulan aku punya teman lama yang udah lama nggak ketemu gitu ya. 31 tahun bener-bener lost contact sama dia. Terus ternyata dia sekarang udah jadi dokter spesialis dan menjabat sebagai ketua Ikatan Dokter Indonesia, ketua IDI wilayah Kalimantan Selatan. Nah ternyata dia tuh suka bikin lagu gitu. Dia udah nyiptain 3 lagu. Jadi ini lagu ketiganya dia yang dia ciptakan seminggu sebelum Ramadan tahun lalu berakhir. Judulnya Rindu Ramadan. Jadi kayak pengalaman spiritual dia gitu. Dia merasakan kesedihan karena mau berpisah sama Ramadan, dan dia mengharapkan bisa dipertemukan dengan Ramadan berikutnya, maka lahirlah lagu Rindu Ramadan ini. Gitu. Nah, Mbak Frida sebagai penyanyi pop selama ini dan festival juga, tahu sekarang muncul dengan religi. Gimana dengan
penyanyi religi yang sebelumnya ngadepinnya? Maksudnya Atau ngadepin mungkin gini, gimana ya, Mas? akan berganti trademark sebagai penyanyi religi? Oh, enggak sih, enggak. Jadi kalau bicara religi, sebetulnya bukan lagu religi pertama saya ya. Aha. Jadi di tahun 2016 tuh Mas Eros sempat bikin album loh. Jadi berarti satu album Satu CD gitu. itu ya kita waktu itu memang ngeluarinnya dalam bentuk format CD fisik ya. Ada waktu itu ada 8 lagu yang dirilis sama Mas Eros, semuanya bernuansa religi. Nah, 2 dari 8 lagu itu Mas Eros minta saya nyanyiin. Yang satu judulnya Doa untuk Negeri. Kebetulan si Doa untuk Negeri ini sampai dipakai sama salah satu iklan perusahaan besar yang ditayangkan waktu Asian Games itu di jam-jam prime time waktu itu. Nah, jadi cukup familiar sebetulnya lagunya. Terus yang kedua lagu judulnya Rinduku Padamu. Jadi ada rindunya lagi. Ada rindunya lagi, oke. Dan dua-duanya tuh Mas Eros? Iya, itu semua satu album religi itu ciptaan Mas Eros. Judul albumnya Nabiku Cintaku. Gitu. Nah, itu tahun 2016 kan. Pertama kalinya tuh saya rekaman lagu religi ciptaan Mas Eros. Nah, terus sama ini lagu ketiga deh. Maksudnya kita bicara lagu yang direkam religinya ya. Lagu yang recording yang sampai melalui proses recording tuh ini sebetulnya lagu religi ketiga gitu. Oke. Tadi ngomongin Mas Eros Djarot. Ya. Kayaknya semua orang tahu Mas Eros tuh untuk lagunya kan mahal banget ya kelasnya ya. Tahu dan itu pun juga punya penyanyi pilihan. Kenapa awalnya hingga pilih Mbak Frida dengan Rindu ya? Rindu sebelum religi ya? Iya. Saya juga surprise ya, maksudnya ya siapa sih yang nyangka gitu ya ditawarin rekaman sama seorang maestro gitu ya seperti Mas Eros Djarot yang kita sudah sangat kenal dengan karyanya yang luar biasa dan karyanya Badai Pasti Berlalu keren banget zaman itu kan? Ya, bahkan album Badai Pasti Berlalu kan sampai sekarang dinobatkan sebagai album terbaik sepanjang masa kan oleh majalah Rolling Stones waktu itu. Nah, jadi saya mendengar lagu Mas Eros tuh dari zaman SD, Mas, gitu. Orang tua saya kan suka banget nih sama karya-karyanya Mas Eros Djarot. Jadi kan sering diputer di rumah. Jadi saya terbiasa dong dengerin karya Mas Eros. Itu dari saya masih SD. Nah, terus pada saat saya sudah kuliah, saya ikut lomba namanya Cipta Pesona Bintang. Jadi saya dari umur 7 tahun itu kan saya udah sering ikut lomba-lomba nyanyi gitu. Tapi yang terakhir saya ikutin tuh yang Cipta Pesona Bintang itu, di mana kebetulan Mas Eros tuh datang. Itu juga saya surprise kok. Sebagai juri atau penonton? Penonton. Oke. Karena jadi kalau agak mundur lagi sedikit, proses saya kenal Mas Eros tuh juga unik sebetulnya. Saya tuh tadinya diperkenalkan ke Mas Eros itu bukan untuk jadi penyanyi, tapi waktu itu kalau masih inget ya, Mas Eros kan pernah bikin tabloid Detak tuh, ya banyak tentang berita-berita politik sih di dalamnya. Nah, waktu itu Mas Eros tuh merekrut banyak mahasiswa dan mahasiswi untuk jadi reporternya si tabloid Detak ini gitu. Nah, terus saya tuh salah satu mahasiswi yang mau direkrut nih rencananya untuk jadi reporter. Oke. Karena di kampus gitu kan. Dan senior-senior saya udah banyak yang duluan jadi reporter nih. Reporter tabloid Detaknya Mas Eros. Nah, terus saya tuh mau dikenalin lah ceritanya. Nah, momen saya mau dikenalin itu pas Mas Eros lagi ngerayain ulang tahun perkawinan di rumahnya. Ada band-bandan gitu dong, ya kan? Nah, yang jemput saya itu kebetulan nggak sengaja denger saya lagi latihan nyanyi sendiri. Saya kan kalau nyanyi kan otodidak gitu ya. Tapi kan kedengeran nih suaranya pas dia jemput ke rumah. Zaman dulu kan belum ada handphone apa gitu kan. Jadi aku janjian yang sekian mau jemput ya udah gitu kan. Nah, sambil nunggu saya latihan gitu. Terus dia dengar. Jadi yang jemput saya juga nggak tahu kalau saya tuh suka nyanyi. Oke. Nah, terus
dia bilang, oh kamu ternyata bisa nyanyi ya, suaramu bagus kata dia gitu kan. Terus nanti di acara ulang tahunnya Mas Eros tuh ada band-band gitu, nanti nyumbang ya nyanyi ya gitu. Nah jadi dikenalin nih ke Mas Eros, Mas ini Mas calon reporter kita gitu. Terus dia bisa nyanyi loh Mas, nanti nyanyi ya Mas, dia nyanyi aja gitu. Mas Eros kan orangnya cuek gitu kan. Ya udah aku nyanyi nih. Nah terus nyanyi tiba-tiba lagu apa tuh? Ingatnya? Ingat. Lagu apa? When You Tell Me That You Love Me. Oke. 90-an banget ya. Ingat banget. Nah, terus abis itu Mas Eros nawarin, saya dengar kamu lagi ikut lomba itu ya, Cipta Pesona Bintang. Jadi waktu itu kan TV swasta baru ada satu kan, baru Ya, RCTI. RCTI dan Barita Nasution. Betul. Dan waktu itu kan belum ada tuh Mas yang namanya Indonesian Idol, apa itu belum ada. Jadi tuh lomba nyanyi pertama di RCTI itu setauku ya Cipta Pesona Bintang itu kan. Bener. Nah terus karena Mas Eros tahu aku lagi persiapan ikut lomba itu, terus Mas Eros tuh berbaik hati bilang, kalau mau latihan di rumah saya aja kan ada studio, dia bilang gitu, latihan aja di situ, kayak gitu. Nah terus itu aja aku yang udah, hah? Aku dikasih fasilitas gitu untuk latihan di rumahnya gitu. Tapi lucunya Mas Henry jangan salah, walaupun dia nawarin dan aku ke rumah dia tuh berkali-kali dong untuk persiapan latihan itu kan, dia nggak pernah loh nengokin atau boro-boro mau ngasih saran masukan gitu, pendapat enggak. Jadi aku ke rumahnya ketemu dia cuman terus Everett gitu doang. Terus Mas permisi Mas gitu, karena aku kan masih kuliah gitu kan. Oke. Mbak biasanya kuliah baru-baru tingkat 1 gitu Mas. Masih lugu-lugu malu-malu lah ya. Iya, masih bener-bener baru jadi mahasiswa, baru kuliah gitu. Terus ya silakan latihan. Udah. Yang paling lucu kan Mas Eros tuh ya zaman itu kan dia lagi ngelola si Tabloid Detak itu, dia sering lah hampir tiap hari ya dia tuh pasti ngumpul di satu meja gitu dengan tim redaksi lah gitu ya, membahas nanti berita apa yang mau ditampilkan. Nah, lokasi si meja tempat dia diskusi sama tim redaksi tuh Mas, ya elah boro-boro selemparan batu, cuman 2 langkah kali ke pintu ke tempatnya Mas latihan. Kadang-kadang kan itu kan ada jendelanya tuh si studio itu. Dari jendela tuh bisa lihat, ada Mas Eros nih di depan gitu ya, di depan studio lagi ngumpul sama tim redaksi. Tetap loh dia nggak nengokin, nggak masuk, nggak apa. Jadi boro-boro dia ngasih saran masukan pendapat. Gitu ya. Nasihat enggak, ya bukan cuma ngasih tempat udah gitu. Jadi aku nggak nyangka dong Mas kalau dia mau datang pas aku lagi lomba hari H di Gedung Kesenian Jakarta ya waktu itu kan, Cipta Pesona Bintang. Jadi aku tahunya tuh dia teman-teman Tabloid Detak pada nganterin aku kan, mereka tuh kayak my biggest supporter lah gitu. Jadi pada saat aku latihan di rumah Mas Eros itu juga mereka suka masuk ke studio, dengerin, ngasih support, ngasih masukan gitu. Malah dari mereka nih yang care gitu lah ya untuk. Berarti Mas Eros walaupun nggak masuk ke studio tapi kupingnya jalan kali ya? Mungkin, I don't know. Kayaknya gitu ya, atau mungkin dia mungkin dia jaim kali ya. Terus dia tapi nanya-nanya gitu kali kan, nanya ke teman-temannya, gimana tuh anak bagus nggak gitu kali gitu ya. Nggak tahu deh. Nah, jadi situ tahunya gini, pas saya udah siap nih, udah dandar, udah ganti kostum apa segala macem, abis GR, pokoknya ini semua peserta nih udah standby lah, tinggal dipanggil gitu kan, mau dinilai sama juri. Terus kan ditayangin dong sama RCTI kan. Nah, tiba-tiba gitu tuh salah satu teman-teman Tabloid Detak nih yang datang support saya, dan memang mereka selama ini kan selalu support yang tadi saya bilang, selama kan pada nganterin, nemenin gitu ya ke GKJ. Tiba-tiba ada yang bilang, udah kamu ke depan kan kita standby seluruh peserta di belakang panggung loh Mas, di backstage kan. Ke depan, saya kan bingung, ngapain kan bentar lagi kan udah mau mulai lombanya gitu kan, I have to be ready gitu loh. At the backstage gitu, kenapa saya harus ke depan? Udah kamu ke depan sekarang gitu. Ngomongnya tuh yang buru-buru. Aduh ada apa sih gitu kan? Mana aku pakai high heels gitu kan? Secara kuliah dulu kan biasa pakai sepatu kets, pakai high heels. Oke. Bela ini ke depan, jadi ke depan gitu. Kirain ada apa gitu kan? Ternyata tahu ada apa? Ya memang something big deal sih. Ada Mas Eros datang.
Mas Eros Jarot. Oke. Mas Eros Jarot yang nggak pernah mau nengok ke studio yang tinggal 2 langkah itu di rumahnya dia sendiri. Tapi pas aku hari lomba dia dateng dong. Waduh, aku jadi deg-degan. Aduh. Nyanyi apa di lomba pertama? Mas Kenapa? Eros nonton lagu apa? Waktu Mas Eros datang itu aku lagunya If I Could kalau nggak salah. Ya. If I Could. Terus aku ikut lagi kan itu lagu Hero-nya Mariah Carey. Mariah Carey, oke. Jadi nah Mas Eros tuh cuma ngomong gini. Waktu itu dia masih jaim banget lah sama aku kan, nggak banyak ngomong. Dia cuma bilang yang bagus ya nyanyinya, gitu doang. Oke. Aku udah Cool gimana gitu ya? Iya, dia kan yang cool banget gitu kalau Oke, terus. Aduh, aku udah yang justru aku deg-degan digituin kan. Aduh, ini tonton Mas Eros gitu kan. Ya udahlah gitu, tapi saya udah yang pasrah aja ya udahlah gitu kan, mau gimana lagi. Nah, begitu selesai nyanyi, aku dipanggil lagi nih sama Mas Eros. Nah, aku ingat banget kejadiannya, Mas. Kan Mas Eros posisinya masih duduk nih, di antara bangku penonton itu, dia di antara para penonton yang hadir lah. Aku dipanggil lagi. Nah, kalau yang tadi dia bilang nyanyi yang bagus ya, itu kan posisinya berdiri gitu ya. Dia sebelum dia masuk ke ruang konser gitu. Nah, tapi kalau yang ini tuh aku disuruh nyamperin dia duduk di samping dia. Di antara bangku penonton itu. Kebetulan di sebelah dia bangkunya kosong. Aku suruh duduk situ, disitulah dia ngomong. Aku ingat banget momen itu. Dia bilang itu, aku nggak berani nanya kan, mau bilang Mas gimana tadi saya gitu, nggak berani, aku cuma nunggu dia komen. Terus akhirnya dia komennya gitu pendek-pendek, bagus kamu tadi nyanyinya, cuman gitu doang. Terus oh ya makasih Mas gitu kan. Terus dia diam lagi, habis itu dia baru ngomong lagi, kamu mau nggak rekaman sama saya? Aduh Mas, itu saya langsung ini saya nggak salah denger nih gitu kan, seorang Eros Jarot gitu kan, awalnya masih kuliah, masih dan unyu-unyu. Dan waktu itu saya nggak berani langsung bilang iya atau enggak gitu kan, karena memang saya ingat banget dulu waktu saya SMA pernah ada produser yang nawarin untuk rekaman juga, tapi kan nggak dikasih sama papa. Karena masih sekolah kan. Terus ini juga kan gimana pun sama di sekolah kan, masih kuliah juga semester awal gitu. Jadi saya bilang boleh saya tanya orang tua saya dulu, Mas, saya tanya papa dulu gitu. Terus oh ya silakan dia ngomong gitu. Saya tunggu ya jawabannya gitu. Ya udah, aku nanya papa dong. Nah, papa pertimbangannya kenapa dibolehin, karena pertama saya udah kuliah itu kan dia udah lebih dewasa, dan kuliah itu kan jam sekolahnya kan nggak kayak zaman sekolah SMP, SMA yang istilahnya kita tiap hari harus masuk sekolah dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau kuliah kan masih bisa diatur waktunya gitu kan. Kita disuruh mata kuliah sesuai dengan minat kita, sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tapi tentunya tetap ada mata kuliah wajib ya, itu sih harus saya. Tapi artinya masih bisa diatur lah. Jadi proses rekaman aku sama Mas Eros bisa dilakukan di luar jam kuliah. Dan itu yang menjadi syarat aku ke Mas Eros, Mas. Ketika aku udah dapet izin papa kan juga selalu ngingetin, tapi jangan sampai sekolah kamu keteteran ya. Papa nggak mau gitu lah, papa nggak kasih izin kamu kalau sampai sekolah kamu keteteran. Papa kan selalu punya target, aku harus punya target, misalnya IPK aku harus di atas 3 atau kali 3, 3,5 gitu. Nah terus aku juga punya target pribadi, dan itu udah aku sampaikan ke papa, aku pengen bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun gitu. Nah jadi target-target itu papa nggak mau sampai terganggu karena aku nyanyi gitu kan. Jadi itu aku sampaikan ke Mas Eros sebagai syarat. Aku bilang, Mas aku udah dapet izin, tapi syaratnya jangan ganggu jadwal kuliah saya ya Mas gitu. Nah aku juga deg-degan ya, aduh Mas Eros mau nggak ya gitu kan, nih kok anak kecil berani-beraninya ngasih syarat gitu. Langsung disuguhin Rindu atau ada pilihan lagu lain? Waktu itu langsung dikasih Rindu. Jadi waktu aku ditawarin rekaman itu Mas Eros ternyata udah punya lagu Rindu itu gitu. Oh udah ada sampelnya. Tapi cuma punya satu lagu Rindu itu aja ternyata Mas Eros. Nah setelah itu, jadi setelah saya berproses rekaman lagu Rindu, baru Mas Eros sambil jalan menciptakan lagu-lagu lainnya di album saya yang pertama, yang judul albumnya kan namanya Nuansa Cinta ya.
gitu. Tapi kalau rindunya itu emang udah ada, dan lagu rindu itu ternyata Mas, setelah saya mengiyakan Mas Eros untuk proses rekaman, ternyata banyak yang udah naksir gitu ya, maksudnya penyanyi yang udah punya nama gitu, jadi senior tuh udah banyak sebetulnya yang ngincar lagu rindu itu gitu, tapi sampai terus nggak dikasih. Saya juga nggak tahu itu pertimbangannya apa. Yang jelas Mas Eros selalu bilang bahwa saya pengen dan saya selalu suka dengan penyanyi yang bisa mampu menghayati lagu dengan baik gitu, sehingga pesan-pesan lirik yang pesan-pesan yang terkandung dalam lirik itu bisa tersampaikan dengan baik kepada pendengar gitu. Nah itu Mas Eros selalu menekankan itu kan, selalu inginnya bisa berkomunikasi secara smart lah gitu. Jadi dia lama mempelajari lagu rindu. Terus terang lagu rindu paling lama dibandingkan lagu-lagu itu yang saya. Oh ya. Iya. Karena Mas Eros kan kalau ada kesalahan, atau bukan kesalahan sih, kalau ada yang misalnya menurut dia belum pas, miring dikit lah gitu ya, itu kan ulangnya dari awal sampai akhir. Zaman itu belum digital. Betul, jadi kalau tambal-tambal tuh kalau nggak benar pas banget gitu kan gennya beda ya, dan Mas Eros kan kupingnya sangat sensitif, dia kan tajam banget kupingnya, jadi dia selalu tahu gitu kalau ada tambalan, walaupun orang lain bilang nggak kedengeran kok gitu ya, tapi kalau Mas Eros kedengeran aja. Jadi dia selalu menuntut untuk perfect dinyanyikan dari awal sampai akhir, itu nggak sekedar suara bagus, tapi yang paling penting buat Mas Eros lebih kepada penjiwaan lagu itu gimana gitu. Untuk rindu sendiri tahu jual berapa kopi? Lumayan sih, waktu itu aku udah nggak inget sih Mas, tapi ya lumayan lah target label waktu itu tercapai, makanya terus label yang sama kan sempat beli lagi album saya dengan Mas Eros yang kedua kan, karena dianggap saya dengan albumnya karya Mas Eros ini bisa memenuhi target mereka gitu. Nah setelah itu kan juga rindu pernah dinyanyi sama Agnes, walaupun dengan Mbak Frida manisnya abadi, kalau Agnes dengan warnanya dia gitu kan. Pernah nemu nggak sih fans yang meng-compare atau mungkin berkomen gimana? Banyak banget Mas, banyak banget. Tadinya saya nggak tahu, tapi teman-teman saya tuh banyak yang ngasih tahu lah gitu ya, kalau kamu baca dong tuh komen-komen, dia bilang gitu, di mana? Di YouTube, katanya banyak banget yang compare-compare gitu kan, ya biasalah gitu kan antar fans. Lucu aja kalau baca komen-komennya gitu. Ya gimana pun kadang-kadang netizen maha benar juga kadang-kadang kan. Iya. Kalau aku nilainya sih beda warna, beda manisnya kalau Agnes dengan warnanya dia. Tapi Mbak Frida abadi loh lagunya kalau menurut aku. Alhamdulillah, terima kasih. Terus boleh minta 1-2 lirik lagu rindu? Boleh. Oke. Gimana? Refren atau di song? Refren aja lah. Refren ya. Oke. Getaran di hatiku yang lama usahakan, belayanmu seperti saat dulu, saat-saat pertama kau dekat dan kau kecup bibir ini, dan kau bisikkan kata-kata aku cinta kepadamu. Jadi ingat Adi Mariam loh sebenarnya ya. Masa sih? Itu lucu deh. Ada warna-warna Adi Mariam tapi beda. Mungkin pengganti Adi Mariam mungkin. Tetap ada ciri khas masing-masing. Ini lucu nih Mas ngomong gini nih, karena saya jadi ingat Oktober ya tahun 2020 itu pertama kalinya saya nyanyi live streaming di DSS waktu itu, di DSS Music. Kebetulan saya diminta untuk nyanyi lagunya Mas
Faris RM, Hasrat dan Cita, itu kan aslinya dinyanyiin sama Mbak Andi Mariam kan. Nah, ketika saya nyanyi itu, salah satu komen dari pemirsa atau viewers tuh, ada yang bilang Frida Luciana reinkarnasi Andi Mariam. Ada aja ya. Iya, barusan aku denger Rindu kayaknya Andi Mariam ya. Ada loh sekian persennya Andi Mariam, tapi beda. Oh ya, makanya nih Mas berarti orang kedua nih selain Soalnya Andi Mariam juga belum ada pengganti loh sekarang kan. Belum ada mirip-mirip dia, tapi beda. Ada lah tarikan nafasnya sekian persen. Terus gini, dengan sukses sebagai penyanyi, terus PNS-nya juga jalan, yang belum kesampaian apa? Banyak sih sebenarnya Mas. Nggak selesai semalam kalau direncengin daftarnya. Oh gitu. Nah kalau gitu gini, aku ubah pertanyaannya. Selama show Rindu Off Air, paling besar di event mana? Yang khusus lagu Rindu maksudnya? Atau Rindu ya boleh. Atau lagu yang lain pun deh. Event besar boleh aja sih. Di Indonesia apa di luar negeri? Semua. Kalau di Indonesia pasti yang berkesan itu waktu salah satunya waktu Mas almarhum Yogi Suryo Prayogo masih hidup, kan menjelang Mas Yogi berpulang itu Mas Yogi kan sempat ya menggelar beberapa konser Badai Pasti Berlalu Plus dan LCLR Plus itu di berbagai kota, dan itu juga selalu dihadiri Mas Eros karena kan memang membawakan lagu-lagu yang banyak diciptakan oleh Mas Yogi dan Mas Eros kan dari Badai Pasti Berlalu, dan itu saya diajak. Dan Mas Yogi justru yang minta saya nyanyi lagu Rindu. Padahal lagu Rindu tidak ada di album Badai Pasti Berlalu. Iya, Badai kan 70-an ya, era 70-an kan. Sementara kan Rindu kan Desember 95 lalu dirilis. Makanya dibikin plus. Iya, betul, bener banget. Jadi itu alasan Mas Yogi. Saya kan waktu itu sempat yang nggak pede gitu. Kalau saya, Mas, nggak sama. Kan yang mau dibawain lagu-lagu legendaris dari Badai Pasti Berlalu sama dari Lomba Cipta gitu kan, LCRR, Pambos itu. Tapi Mas Yogi selalu bilang, kan judulnya ada plusnya. Nah plusnya itu salah satunya ya kamu menyanyikan lagu Rindu. Saya pokoknya mau kamu nyanyi lagu itu. Saya suka banget lagu itu. Padahal Mas Yogi tuh nggak terlibat sama sekali dalam penggarapan Rindu ya. Mas Yogi itu baru terlibat di album kedua saya dengan Mas Eros juga. Tapi album pertama Mas Yogi belum terlibat, tapi dia mau suka banget lagu ini. Jadi makanya dia minta di setiap konser bersama Mas Yogi dulu, itu saya nyanyikan lagu itu gitu loh. Jadi itu juga buat saya sesuatu yang meaningful ya Mas gitu. Selain itu ya pengalaman nyanyi di istana ya untuk event-event jamuan kenegaraan, di mana itu kan buat saya event yang sangat istimewa. Dan apa ya, event yang buat saya gimana ya Mas, itu benar-benar eventnya orang nomor satu di negara kita gitu kan. Benar. Ketemu sama orang nomor satu dari negara sahabat atau negara lain sebagai tamu yang datang berkunjung. Ini gitu acara kenegaraan lah gitu ya. Iya, dan biasanya saya untuk menghormati tamu negara atau kepala negara asing yang hadir, saya berusaha untuk mempelajari lagu dari negara kepala negara yang hadir ketika itu gitu. Walaupun dengan resiko ya, artinya kan saya berusaha banget mempelajarinya semirip mungkin lah, karena jangan sampai pengucapan saya salah terus artinya jelek gitu. Ini saya nyanyinya di depan orang nomor satunya negara itu loh. Ya, tapi saya selalu berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik gitu ya, karena tuh kan namanya kita ngejamu tamu ya Mas ya, kita kan harus bisa menyenangkan atau membahagiakan tamu yang datang gitu kan, sebagai bentuk penghormatan. Nah jadi itu buat saya juga event-event yang sangat berkesan dan meaningful juga buat saya. Terus yang selebihnya ya pengalaman diundang nyanyi ke luar negeri oleh
perwakilan-perwakilan kita di luar seperti dari kedutaan misalnya ataupun dari konjen-konjen kita di luar, itu juga sesuatu banget buat saya nyanyi di luar negeri gitu kan. Oke. Terus gini, ngomongin penampilan, kalau artis nggak jauh dari make up artis, nggak jauh dari hairstylist, hairdo, bla bla bla. Gimana dengan Pak Firman?